dengan mengajarkan Islam kepada seluruh alam semesta ini. Itu tujuannya, makanya dia diutus litubayyina linnasi. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, hanya diutus kepada kelompok tertentu, termasuk Yesus. Itu hanya untuk Bani Israel saja. Itu pun hanya untuk domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk mengislamkan alam semesta. Jadi apakah menurut statement Bang Suma itu, apakah itu sudah menunjukkan bahwa betul bahwa hadis ini mengatakan bahwa bumi ini adalah kepunyaan Allah dan Rasulnya? Iya, memang betul. Alam semesta ini kepunyaan Allah. Dan terkait Rasulnya. Dengan Rasulnya itu adalah wakilnya. Wakilnya diutus ke atas muka bumi ini untuk mengajak orang-orang, menyeru orang-orang kemudian untuk kembali kepada pemilik alam semesta. Dia wakil Tuhan, dia duta Tuhan. Dia yang diperintahkan kemudian untuk mengajarkan seluruh alam semesta agar bertasbih, mengingat kepada Allah sang pemilik. Itu maksudnya. Beliau ada Rasul. Rasulullah artinya Rasul utusan Allah, maksudnya wakil, duta. Dia duta pencipta langit dan bumi. Kalau Yesus duta pencipta langit dan bumi kepada sekelompok manusia bernama Bani Israel saja. Kalau Rasulullah, dia adalah duta untuk alam semesta ini. Dia utusan Tuhan untuk seluruh alam semesta. Yesus hanya untuk bagian Israel saja. Begitu juga Nabi Musa. Tapi kalau baginda Rasulullah, dia diutus untuk alam semesta ini. Maka Allah pemilik alam semesta mengutus Rasulnya sebagai wakilnya untuk mengajak alam semesta bertasbih, mengingat, menyeru, sujud hanya kepada dia sang pemilik alam semesta. Itu maksudnya. Oke, berikutnya Bang Suma bisa kita pertanyaan lagi. Ini terkait artikel juga tentang apa namanya jasa VOC ya, dalam hal ini Belanda terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Gimana Bang? Gimana? Saya membaca artikel tentang apa namanya pengislaman oleh VOC, maksudnya bahwa penyebaran Islam di Indonesia itu juga ada jasanya VOC. Itu menurut sumbernya dari nu.or.id. Itu mengatakan bahwa dalam abad sejarah Belambangan, VOC bahkan menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. Ini maksudnya gimana? Apakah ini suatu statement dari saja atau ini benar terjadi seperti itu? Memang faktanya seperti itu? Iya, jadi sejarah juga menorehkan hal itu. Di abad ke-17, abad ke-18, bagaimana VOC berhasil menguasai kemudian Jakarta, kalau dulu disebut Batavia. Jadi VOC dalam hal ini Belanda menguasai Jakarta dan beberapa wilayah Nusantara lainnya. Nah, di luar daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda, yaitu kerajaan-kerajaan yang kemudian bernuansa Islam, itu masih berdiri sebagai kerajaan yang berdaulat, berbentuk negara. Di situ ada presidennya, di situ ada rajanya dan seterusnya. Dan kerajaan-kerajaan Islam ini itu memegang kendali atas pangkalan atau rute-rute perdagangan yang ada, termasuk yang dimanfaatkan oleh VOC. Nah, kemudian terjadi persaingan, perebutan kekuasaan, sehingga VOC mengambil kemudian kesempatan untuk menjadikan VOC ini sebagai sebuah kekuatan yang berhasil memaksakan perjanjian terhadap raja-raja yang ada di Nusantara ini. Tujuannya apa? Agar VOC mendapatkan kemudian kesempatan untuk masuk mengurus urusan-urusan kerajaan mereka. Nah, tujuannya apa? VOC ini agar terjadi urusan internal kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. VOC dalam hal ini memiliki misi akhir, yaitu memecah belah kekuasaan kerajaan-kerajaan pribumi. Itu tujuannya. Jadi apapun VOC lakukan
termasuk intervensi nantinya, itu muncul setelah VOC ini berada atau menguasai atau duduk di kerajaan Banten misalnya. Jadi karena kerajaan Banten identik dengan kerajaan Islam, maka Belanda masuk, ya, mencari-cari jati diri, mencari kemudian seakan-akan dia itu baik, seakan-akan dia memfasilitasi kemudian bahwa keyakinan yang ada yaitu Islam itu betul-betul harus kemudian mencapai tujuannya, yaitu siapa yang berada di dalam kekuasaan kerajaan harus mengikuti agama yang mayoritas dianut oleh kerajaan. Itu didukung oleh VOC untuk meminimalisir kemudian adanya perlawanan dari kerajaan tersebut. Nah, itu yang terjadi. Jadi bukan dia ikut memiliki misi bahwa harus Islam semuanya, enggak. Itu hanya dimanfaatkan supaya mereka bisa mengintervensi kemudian kerajaan yang ada. Pandai dia. Itu yang terjadi. Dan itu memang sejarahnya seperti itu. Berarti secara tidak langsung juga kan sudah ikut, ya. Seperti itu, Bang. Jadi Belanda ini misalnya iya, walaupun iya. tujuannya mungkin Gimana? artinya walaupun seperti itu, artinya secara tidak langsung VOC juga kan sudah berjasa menyebarkan Islam. Artinya walaupun tujuannya memecah belah, artinya mengkelompokkan. Oh tidak, Islam sudah ada, Islam sudah ada. Islam itu sudah menyebar, kerajaan sudah berbentuk, kerajaan-kerajaan Islam. Jadi dia masuk ikut mewarnai kemudian keadaan kerajaan. Contoh yang tadi saya katakan, kerajaan Banten, kerajaan Mataram, semua kerajaan-kerajaan ini diintervensi kemudian oleh VOC dengan jalan masuk ke dalam mereka, mendekati sultan-sultan, kerajaan-kerajaan kesultanan yang ada. Untuk apa? Untuk kemudian mereka mendapatkan posisi di kesultanan atau pada kerajaan tersebut. Tujuannya apa? Supaya mereka leluasa kemudian melakukan aksi yang menjadi visi misi mereka. Dia meminimalisir musuh sehingga dia masuk ke dalam, berpura-pura menyamar-nyamar sebagai pendukung kesultanan, padahal ujung-ujungnya adalah untuk adu domba dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Dan Belanda itu memang cerdik dia. Gitu, Bang. Soalnya di dalam statement ini juga kan Islam juga dikatakan bahwa diperalat oleh VOC untuk menggempur Katolik, yaitu rivalnya agama yang dibawa oleh rivalnya Portugis gitu loh. Nah itu dia, makanya aku bilang, Bang, jadi dia masuk ke dalamnya itu untuk merusak. Dia memanfaatkan situasi keadaan, karena kenapa? Nusantara ini masih berbentuk kerajaan-kerajaan, bukan berbentuk Republik Indonesia, belum. Jadi antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, Belanda VOC dalam hal ini ingin kuasai kerajaan demi kerajaan dengan masuk ke dalam menyamar sebagai pendukung, padahal tujuannya untuk ngadu domba. Itu fakta. Bagaimana dia mengintervensi VOC di Sumatera, mengintervensi kemudian yang ada di sana, Islam, kerajaan Islam di sana, kerajaan Banjar, kemudian kerajaan Ternate dan Tidore, masuk Belanda itu berpura-pura kemudian, sama seperti cara Paulus. Bagaimana Paulus di dalam Korintus menyatakan dirinya, ya, 1 Korintus 2:9 nomor 20-21, berpura-pura dia kepada orang Yahudi, dia berpura-pura Yahudi, pada orang Roma berpura-pura Roma, kepada taat kepada Taurat berpura-pura taat Taurat. Itu cara-cara yang diadakan kemudian oleh VOC yang meniru kemudian cara Paulus menundukkan kemudian musuhnya. Gitu, Bang. Itu aja, Bang. Iya, terima kasih. Silakan, yang lain dinaikkan. Kalau Tommy ini, Tom. Iya. Lu kalau beragama Kristen, Tom, dari mana kok bisa beragama Kristen? Ya dari lahir. Ya maksudnya Iya tahu. Terus dari berarti ibu bapakmu Kristen ya? Iya. Kakek nenekmu seterusnya itu berarti nyambung ke Belanda dong? Ya kalau nyambung maksudnya nyambungnya dalam hal? Ya Belanda kan bawa Kristen, kamu Kristen berarti nyambung.
Ya kalau ajaran yang baik ya kenapa enggak boleh? Oh, Kristen ajaran baik ya. Memang ajaran baik. Baiknya di mana? Bagaimanapun tentang maksudnya kayak maksud-maksud lain daripada penjajah itu kan kita tidak mengambil contoh dari situ, tapi kan kita mengambil hal baik seperti agama yang dibawa itu. Yang baiknya mana? Ajaran yang dibawa Belanda itu baiknya yang mana? Ya baiknya seperti agama yang kita sekarang ini. Hal-hal Memang ada baik baiknya cuma yang dibawa Belanda. Lanjut deh, aku bakal lagu. seperti ajaran-ajaran yang dari dari murid-murid Yesus sampai dengan ini ya di Indonesia ini. Yang baik itu yang mana, Bang? Kalau yang baik ya seperti ya ajaran Yesus tentang kasih apa segala macam itu. Gimana ceritanya? Menjajah kok kasih, gimana itu? Bukan, maksudnya bahwa implementasi itu kan namanya hak setiap orang, dia mau implementasinya dalam kehidupannya atau tidak itu kan masing-masing orang gitu loh. Nggak semua harus dipaksa. Ya, maksudnya kasih yang dibawa Belanda itu yang mana? Kasih apa? Kasih pembunuhan, kasih anak jadi yatim, kasih ibu-ibu jadi janda gitu. Bukan Penjajah, merampas, memperkosa, mengadu domba, menghancurkan pondok-pondok pesantren, membunuh para ulama, membunuh pribumi, itu kasihnya maksudnya. Artinya bahwa memang Belanda membawa agama Kristen, tapi perbuatan-perbuatannya menjajah, menghancurkan, membunuh apa segala macam kan bukan implementasi daripada agama yang dia bawa gitu loh. Ya, lalu bagaimana dia mengajarkan kasih kalau tugasnya kerjanya membunuh, merampas, merampok? Yang mengajarkan Kasihnya itu di mana? misionaris, Pak. Iya, iya, Misionaris. misionaris Nah, Belanda, yang kemudian VOC kan kerjasama dengan Belanda. Iya, saya ngerti. Maksudnya gini, yang mau diperbudak oleh Belanda dikristenkan, yang tidak mau diperbudak dibunuh, kan gitu. Yang mengkristenkan, yang mengkristenkan para budak misionaris, ya toh, karena tidak mungkin dikristenkan yang melakukan perlawanan, tidak mungkin satu tempat ibadah orang yang melawan dengan Belanda. Yang dikristenkan misionaris adalah para budak-budak penjajah. Gini Bang, artinya bahwa bukan saja budak-budak yang dijajah atau apa, mau Kristen, mau Islam, mau apa. Ya budak lah, karena tidak mungkin Belanda yang bertani. Gak mungkin Belanda yang jadi peternak, gak mungkin Belanda yang kemudian jadi pelaut, nelayan cari ikan untuk penjajah. Yang menjadi nelayannya Belanda, yang menjadi tukang cucinya Belanda, pemuas seksnya Belanda. Karena mereka prajurit Belanda itu tidak bawa istri, maka yang menjadi korban pribumi. Nah, pribumi yang mau tunduk di bawah kaki penjajah itulah yang dikristenkan oleh penjajah, paluka. Tapi mereka seperti kami ini punya kakek buyut, pejuang-pejuang yang kemudian ditorehkan catatan emas namanya oleh negara, itu tidak bisa dihantam oleh Belanda dan tidak mungkin kemudian dikristenkan oleh misionaris mereka. Yang dikristenkan itu adalah pemuas nafsu, tukang cuci piring, tukang cuci celana dalamnya Belanda, yang semer sepatunya Belanda, yang bersihkan gerejanya Belanda, yang cuci giginya Belanda, yang cebokin Belanda, itu yang dikristenkan oleh misionaris. Paham? Sampai sini paham? Kalau kami keturunan pejuang nggak mungkin. Nggak mungkin keturunan pejuang, nggak mungkin kami mau, nggak mungkin. Yang menjadi pengikutnya itu yang lap-lap pantatnya Belanda, itu yang Kristen, yang ikut dari agama penjajah, yang jadi hantaman misionaris, gitu Bang. Tidak ada Kalau misionaris. pejuang nggak mungkin. Cobalah suruh datang misionaris ke pejuang, kalau tidak dicabut giginya satu-satu. Yang dikristenkan oleh para misionaris itu adalah budak-budak penjajah. Makanya keturunannya mental-mental budak. Mental budak itu gimana kawan? Kalau dia minoritas datang sopan sama kita tuh. Itu budak itu begitu. Kalau dia ke majikan, iya Pak, iya, itu di depan majikan. Tapi kalau di belakang majikan kurang ajar, sontoloyo. Itu mental penjajah itu gitu tuh. Udah dikasih tempat, udah dikasih ruang baik-baik. Kerjanya cuma merusak. Kerjanya hanya nyerang-nyerang.
Gitu. Bahkan tentara itu kalau keturunan budak Belanda tentara, dia suka kalau negara ini hancur. Dia suka kalau negara ini ada intimidasi dari barat. Oh, suka kali dia. Itu mental-mental budaknya Belanda tuh. Kalau misalnya ada dari luar negara asing yang mencaplok negara Indonesia ini, tepuk tangan, hatinya senang sekali kalau Indonesia ini hancur. Nah, itu budak penjajah itu. Itu keturunan lontenya Belanda itu yang kayak gitu tuh. Gitu, Bang. Ya, bahwa bukan yang pejuang-pejuang itu bukan saja dari Islam, tapi juga dari agama lain juga punya andil dalam Ya, perlawanan. memang betul, memang betul. Pejuang kemerdekaan tidak semuanya Islam, tapi semua penjajah Iya. 100% bukan Islam. Memang betul itu, Bang. Sekarang begini, Belanda datang ke Indonesia 350 tahun. Tidak mungkin dia ngetik sendiri kan? Tidak mungkin dia 501 terus kan? Tidak mungkin. Pasti dia ingin melampiaskan kepada wanita. Wanita mana sementara mereka tidak bawa istri? Ya, pribumi. Nah, pribumi ini nanti yang dihamili di luar nikah, kira-kira anaknya jadi agama apa? Kira-kira anaknya tuh? Nggak tahu Kira-kira lah. anaknya yang dihamili Belanda ini anaknya agamanya apa? Ya, saya nggak tahu. Oh, mantap kali lah kalau Anda tidak tahu. Ya, saya kira begitu. Bang Handi mungkin bisa masuk. Ini sudah melewati ambang batas. Kalau saya bahas ini nanti banyak yang sakit hati karena saya tahu sejarah. Silakan. Ya, ini ada Pak Pendeta. Pak Pendeta mau bahas apa lagi Pak Pendeta nih? Wah, ini kan, Assalamualaikum saudaraku. Iya, waalaikum Pak Pendeta. Ini suara apa nih? Petasan ya? Akang tuh, Akang lanjut. Mau ceramah apa Bang Suma sama kita nih? Ini Pak Pendeta, terkait dengan Yesus palsu yang datang setelah Yesus asli terangkat ke langit. Apakah materi sekolah Anda sebagai pendeta itu sampai ke sana atau tidak sampai, atau sampai tapi pura-pura tidak tahu? Maksudnya Yesus yang asli, Yesus yang palsu yang mana? Yesus yang palsu yang memiliki banyak pengikut. Kalau yang asli kan cuma Bani Israel saja. Dari mana ayatnya itu ya? Matius 24, satu perikop. Intinya ada di poin-poin nomor 4, nomor 5. Matius 24 apa itu? Pendeta bertanya. Matius 24, nomor 4, nomor 5, saudara. Waspadalah itu ya. Iya. Perintah waspada ini datang kepada muridnya. Waspadalah kepada mereka Iya. supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya benar. Yesus Nah, itu berarti hanya ada satu. Mesias palsu kan? Ya, yang asli pasti cuma satu. Yang asli bisa banyak. Iya. Yang palsu Iya. bisa banyak. Yang asli Oke. pasti satu. Oke. Yang asli hanya untuk Bani Israel kan? Yang asli yang pastinya adalah yang datang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit dan Oh, naik itu ke surga. bukan. Itu yang asli. Oh, itu bukan asli itu. Anda sebagai Kristen menggabungkan antara yang asli dengan yang palsu. Anda kan Kristen nih. Itu Pendeta yang asli. ini kan tak ada hubungannya dengan Yahudi. Anda mencoba menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu. Kenapa? Karena Anda Kristen. Tidak mungkin Anda ingin membedakan itu. Tetapi kalau Anda bedah dengan akal, Yesus yang asli itu hanya untuk Bani Israel saja. Yesus ketika bercakap-cakap rahasia kepada muridnya di Bukit Zaitun, Yesus yang asli menerangkan agar murid-muridnya Bani Israel waspada kepada Kristen. Nggak ada Saya kata simpulkan Kristen di aja sana. gitu. Ya. Nggak ada kata Pengikut Kristen Kristus di kan? situ. Nggak ada Kristen kata itu kan Kristen di pengikut Kristus. Bukankah Ya, coba- Kristen itu pengikut Kristus, situ. Bang? Coba dengar, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nggak ada kata Kristen di situ. Kamu di situ siapa, Bang? Yang menyesatkan kamu ini Ya, adalah kamu di para- situ siapa? para pengikut. Pengikut ini Kristen atau Yahudi? Ya sebetulnya kalau di apa ya, ini pengikut Kristus. Kalau di Matius ini
ini pasti adalah murid-murid yang belum disebut sebagai Kristen. Sebab Kristen itu kan nanti di Antioquia, di Kisah Rasul setelah itu. Betul. Di Kisah Rasul berapa Pak Pendeta? Jadi ini sudah pasti adalah mereka yang mengikut Kristus dari awal. Mereka adalah orang-orang Yahudi, termasuk 12 orang murid dan juga ada pengikut-pengikut yang lain. Iya. Nah, apakah murid-murid ini kemudian dari non-Yahudi atau Yahudi? Ada non-Yahudi, ada yang diaspora ya. Nggak ada, Bang. Orang diaspora itu adalah orang-orang Yahudi yang kemudian tersebar ke berbagai Itu nanti itu Paulus punya misi itu, Paulus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul dikatakan oleh Penatua bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi yang hidup di dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nah, yang pertama kali disebut Kristen itu adalah orang-orang yang hidup di tahun 50-an ke atas. Itu di Antioquia, di Turki, tempat Paulus dan Barnabas mengajar. Saya bacakan Kisah Rasul 11 ayat 26. Iya, 11:26, Kisah betul. Rasul 11:26. Setahun lamanya. Untuk mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu Pertama kali. untuk pertama kali disebut Kristen. Nah, itu di situ yang mengajar siapa? Yesus atau Paulus? Nah, kalau di sini ini sudah pasti sudah para rasul, ada Yohanes, ada Petrus. Nggak ada Yohanes di situ, Bang. Di Itu Kisah Barnabas Rasul aja. Jadi Kisah Rasul itu berbicara tentang pengejaran rasul-rasul. Coba kalau misalnya di Kisah Rasul pasal 3, siapa yang khotbah di sana? Itu Petrus. Di Antioquia yang dimaksud tadi yang disebut Kristen itu Di pengikutnya Antioquia Paulus. itu adalah jemaat Barnabas. juga yang dirintis oleh para rasul. Yang kemudian Paulus ke sana juga untuk melayani. Ya, memang cuman Paulus di situ, Bang. Paulus, Lukas, Markus, Barnabas. Itu pun Barnabas udah pisah kongsi dengan Paulus. Jadi yang pertama kali Coba disebut di Kisah Rasul silakan. pasal 3 di situ Petrus berkhotbah. Di mana? Kisah Rasul pasal 3 itu Petrus berkhotbah. Di mana berkhotbahnya dia? Bentar ya. Menyembuhkan Petrus dan Yohanes ya. Kisah Rasul pasal 3, pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes. Jadi di Kisah Rasul ini yang pasti masih ada murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang satu yang menyaksikan langsung. Itu juga masih berkhotbah di Kisah Rasul, dan mereka pun ini kemudian bertemu dengan Paulus dan Barnabas. Ya, selain surat Paulus, Bang, Galatia 2 yang menceritakan bahwasanya Petrus itu sampai ke Antioquia, ada nggak pengabaran lain yang mengatakan bahwa Petrus sampai ke Antioquia? Karena kalaupun Petrus sampai ke Antioquia, menurut Paulus Galatia 2 nomor 8, Petrusnya di Antioquia itu hanya mengajar Injil kepada orang-orang yang bersunat. Nah, selain Galatia ini ada nggak cerita-cerita bahwa Petrus itu ke Antioquia? Kan nggak ada. Kalaupun dipaksakan dia ke Antioquia, Paulus kemudian memblokade bahwasanya Petrus ke Antioquia itu, ke Turki, hanya mengajar orang-orang yang bersunat saja. Ya, Petrus jadi, tidak pernah mengajar non-Yahudi. Ya, memang benar bahwa Petrus itu memang pelayanannya adalah orang-orang Yahudi. Paulus dikhususkan untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, itulah yang disebut Kristen pertama kali. Orang-orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Paulus lah yang disebut Kristen pertama kali. Seperti itu, Bang. Jadi ketika dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, berarti penyesatnya itu mengaku Kristus. Nah, dengan Kristus ini memakai nama Yesus. Dengan kata lain, penyesat itu bernama Yesus Kristus.
Yang datang kepada Paulus kan memang, akulah Yesus Kristus. Nah, itulah dia. Oknum yang datang kepada Paulus ini diduga palsu, bukan yang asli. Karena dia kata, Paulus mengaku dia datang mengajarkan Injil, yang mana Injil yang diterima ini bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sedangkan anak Maria pengajar Injil tengah-tengah Bani Israel, jelas itu adalah manusia. Yesus anak manusia menurut Yesus, menurut akal sehat, menurut ibunya, menurut bapak tirinya, menurut sepupunya. Yesus itu anak manusia. Tapi ada Yesus Kristus yang bukan manusia. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus. Itulah yang dituhankan Kristen hari ini. Oke ya, saya bacakan di Kisah Rasul pasal berapa nih? Pasal 9 ayat 5 di situ ya. Kisah Rasul 9 ayat 5. Ketika ke Damsik. Ya. Iya, Pak. Jadi ini perjalanan dari Damsik, pelayanan Paulus. Ia menangkap mereka, ya ini, ia dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan atau Kristen, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau? Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Jadi ini adalah peristiwa ketika bagaimana Paulus itu mendapatkan surat kuasa dari pemimpin-pemimpin Yahudi di Yerusalem untuk membunuh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Tapi dalam semangatnya dia membunuh orang-orang Kristen, kemudian Yesus datang kepada Paulus. "Yang kau aniaya itu aku, bukan pengikutku." Seperti itu. Jadi ini tidak mungkin adalah orang lain. Karena yang senang dianiaya itu adalah para pengikut Kristus yang mendampingi dia, yang menyertai dia. Termasuk diantaranya ada 500 orang yang mengantar dia naik ke surga. Mereka-mereka inilah yang tersebar, mereka-mereka inilah yang dianiaya. Dan dalam puncak penganiayaan, ketika Paulus sudah berapi-api kemana-mana, datanglah Yesus. "Yang kau aniaya itu aku." Jadi ini tidak mungkin orang lain. Ini tidak mungkin tiba-tiba ada sosok pemimpin yang berotoritas yang kemudian datang membela. Kalau bukan Yesus yang telah mati, yang telah naik ke surga, yang disalibkan itu. Oke. Itu maksudnya. Baik. Coba kita konsentrasi di dalam Matius 24. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bercakap-cakap secara rahasia kepada Yesus. Muridnya bertanya, Matius berapa itu? Matius 24 nomor 3. Yesus kemudian ditanyai oleh murid, "Katakanlah kepada kami, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku yang pertama, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Yang kedua, langit matahari tidak bercahaya. Matahari menjadi gelap, bintang tidak bercahaya. Kemudian bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Aku akan tampil di tengah langit, di awan-awan, seluruh manusia di bumi akan meratap, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku." Itu tanda-tanda ketika yang datang itu adalah aku. Jadi ketika ada yang berkata kepadamu, ada Yesus di padang gurun,
ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab kedatanganku nanti diiringi oleh tanda-tanda tersebut. Kalau aku yang datang, maka tanda-tanda itu menyertai. Apa itu? Matahari tidak bercahaya, alias gelap. Bulan tidak bercahaya. Itu ditulis di mana? Di Matius 24 yang sama, di data nomor 27 sampai data nomor 30. Sekarang pertanyaannya, yang Anda katakan Yesus asli yang datang kepada Paulus. Ketika Yesus mengatakan di Matius 24 nomor 23-nya sampai nomor 26, jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau ke sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara atau bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti, kalau aku yang datang, maka sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti tanda kedatanganku. Pertanyaan saya, apakah ketika ada oknum mengaku kepada Paulus sebagai Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang? Apakah tanda-tanda itu ada, Pak Pendeta? Oke. Silakan. Jadi yang dinubuatkan di Matius pasal yang ke-24 yang Bang Suma baca, itu adalah kedatangan Yesus untuk seluruh manusia, bukan kedatangan Yesus untuk hanya Paulus. Bahkan kita semua akan melihat kalau kita masih hidup dia akan datang. Ini akan terjadi. Bumi akan bergoncang, bintang-bintang akan berjatuhan, itu akan terjadi, tapi belum terjadi. Itu akan terjadi pada saat nanti Yesus datang di akhir zaman. Yang pertemuan pernyataan Paulus dengan Yesus itu hanya pernyataan secara pribadi dalam rangka untuk memilih Paulus secara khusus untuk menjadi utusan bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan apa buktinya? Bahwa apakah dia berhasil? Ya, sampai sekarang bukti adalah orang Romawi bisa bertobat percaya kepada Yesus, itu salah satunya adalah pelayanan Paulus. Tapi ya sekali lagi, kehadiran atau perjumpaan Yesus dengan Paulus di Kisah Rasul itu adalah perjumpaan pribadi. Dan yang dinubuatkan dalam Matius 24 ini adalah penubuatan umum di mana Yesus akan datang untuk kedua kalinya dan setelah itu kiamat. Justru perjumpaan pribadi, Pak Pendeta, Yesus minta muridnya waspada. Ya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, baca nomor 23-nya. Ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jadi perjumpaan pribadi Paulus ini yang jangan dipercaya. Justru itu Yesus mengatakan, kalau tanda-tanda itu tidak mengikuti kedatangan oknum yang mengaku Yesus Kristus, itu bukan aku, waspada, dia adalah penyesat. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda itu menyertai aku. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, hanya rebah ke tanah, melihat cahaya, mendengarkan suara, jangan kau percaya, itu bukan aku, itu Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, mana banyak orang yang disesatkan itu? Ya Romawi, Belanda, Anda. Jelas itu, Bang. Andai saja Yesus asli, sabar. Andai saja Yesus asli yang datang kepada Paulus, di abad pertama sudah kiamat dunia ini. Tapi karena yang datang kepada Paulus palsu, maka dunia tidak kiamat. Karena bukan Yesus itu adalah penyesat yang ngaku Yesus. Gitu abangku. Jadi begini, Bang. Iya, silakan. Kalau abang menghubungkan, memang kesannya seperti itu. Tapi kan dengan jelas di sini ada banyak Mesias. Mesias ada di sana, Mesias ada di situ. Tapi yang jelas waktu Paulus dijumpai oleh Yesus, ini hanya satu orang, tidak ada. Kemudian di Antioquia ada Mesias ngaku Mesias, kemudian ada di
Alexandria ada Mesias, tidak ada. Cuma satu yang datang ke situ. Nah, ini maksudnya apa di sini? Mesias palsu ini di akhir zaman itu akan banyak, bahkan terjadi mulai sekarang sudah banyak yang mengaku-ngaku Mesias kan. Itu bukan hanya dari kalangan siapa, dari kalangan Kristen sendiri ada yang mengaku-ngaku Mesias, dan itu baru awal. Nanti sebelum Yesus datang, itu akan lebih banyak lagi kepalsuan-kepalsuan akan muncul. Dan itu terjadi di penghujung akhir zaman nanti. Itu belum digenapi sekarang. Karena dikatakan di sini bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Nah, saya terus terang bersyukur Bang Suma memberitakan firman Tuhan seperti ini. Ini adalah salah satu penggenapan. Karena tidak mungkin orang di luar Kristen memberitakan firman dengan di mana kita hidup hari ini. Bang Suma, teman-teman yang lain di YouTube, baca Alkitab sekalipun itu dengan motivasi apapun, bagi saya itu bersyukur. Karena itu adalah penggenapan zaman. Di mana-mana Injil diberitakan, entah itu dari orang yang tidak mengaku Kristus sebagai Tuhan ataukah siapapun, tapi itu adalah penggenapan. Kita sedang menuju ke sana, di mana Yesus akan datang. Sangkakala berbunyi, Yesus akan datang dan dia akan berdiri di atas awan. Dan kalau kita masih hidup, kita akan menyaksikan itu. Oke. Jadi ketika dikatakan banyak orang akan datang memakai namaku, ada Yesus di sana, ada Yesus, jangan kau percaya. Itu terbukti. Seluruh pengikut Paulus itu memberitakan nama Yesus dan berkata Yesus yang datang kepada mereka itu adalah Kristus. Ananias, kemudian penulis Matius, penulis Lukas, penulis Yohanes yang ada di Pulau Patmos, banyak Yesus-Yesus yang datang kepada mereka. Akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Itu semuanya akulah Alfa dan Omega, kepada aku diberi kuasa langit dan bumi. Itulah Yesus-Yesus palsunya. Termasuk murtadin-murtadin ini. Ngaku bertemu Yesus pada saat mereka haji, pada saat mereka umroh, pada saat mereka tahajud. Itu sedang bertemu dengan Kristus-Kristus palsu itu. Jadi andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, maka kiamat di abad pertama. Karena tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli dibarengi dengan matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang jatuh. Itu tanda-tanda kalau yang datang itu Yesus. Selain daripada tanda itu, hanya cahaya, rebah ke tanah, berbentuk rambut panjang, pakai jubah, bercahaya. Itu bukan Yesus. Itulah yang harus diwaspadai. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku nggak akulah Kristus? Mengaku. Jangan kau percaya. Bani Israel tidak percaya kepada Paulus. Makanya Kristen aja yang percaya. Kenapa? Karena Kristen tidak mengindahkan ucapan Yesus. Kenapa tidak mengindahkan? Karena Yesus berucap hanya untuk Bani Israel muridnya. Bukan berucap kepada Romawi. Romawi, ya paman, waspada kepada orang yang mengaku Yesus ya. Iya, tidak. Murid-murid Yesus, orang Yahudi lah yang diminta oleh Yesus waspada kepada yang datang kepada Paulus. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Karisteng. Begitu Pak Pendeta. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau Pak Pendeta mengatakan nanti kalau kita akan melihat dia datang, semua manusia akan meratap melihat dia di atas awan. Loh, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan dia. Karena tanda-tanda itu ternyata belum datang. Yesus hanya datang 2 kali. Selain daripada itu bukan Yesus. Kalau Yesus datang kedua kali dan kedatangan kedua kalinya itu belum datang, berarti kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus in the gang? Itu kedatangan ketiga rupanya. Lebih dulu ketiga daripada kedua. Tidak, Pak Pendeta. Kesimpulannya, yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus anak Maria. Silakan. Jadi ini ya, jadi jangan dimaknai kedatangan perjumpaan Paulus dengan Yesus itu adalah pribadi Yesus
pribadi Yesus yang ada di surga sekarang, tapi itu adalah penyataan dalam roh, ya. Jadi karena kita percaya Tritunggal, sehingga setiap Allah menyatakan diri hari ini kepada siapapun, maka itu pasti penampakannya dalam wujud atau gambar Yesus, termasuk kepada Yohanes itu, tapi gambar Yesus dalam spirit atau dalam kuasa Roh Kudus. Jadi itu pasti selalu akan interaksinya dengan manusia ini pasti selalu begitu. Jadi kepada siapapun Yesus akan memilih untuk dijadikan atau dipanggil khusus, dipilih secara khusus, seperti Paulus misalnya. Maka itu akan penyataannya seperti itu. Seperti misalnya Bang Suma bilang bahwa ya banyak kesaksian para murtadin sekarang yang dijumpai oleh sosok-sosok. Itu adalah penyataan dalam rohnya. Jadi ibaratnya begini Bang Suma gambarannya. Bang Suma di sana ada lampu, ya kan? Anda diterangi oleh lampu. Ya kan? Tapi terang itu sendiri yang menerangi Bang Suma, bukan lampunya. Lampunya itu ada jauh dari Bang Suma. Ya sama seperti hari ini. Itu bukan Yesus bukan wujud Yesus yang yang disalib, tapi itu adalah penyataan dalam roh. Itu adalah spiritnya. Karena kalau Yesus sudah melangkahkan kakinya di dunia ini, ya tadi Bang Suma baca itu, ada matahari akan gelap gulita, kemudian bulan akan berjatuhan, bintang-bintang, kuasa-kuasa gelap langit akan goncang. Itu akan terjadi pasti kalau Yesus sendiri yang langsung melangkahkan kakinya ke dunia ini. Kalau bukan Siapakah Yesus, yang menjumpai Paulus? Siapakah yang menjumpai para murtadin? Itu adalah ibaratnya cahaya itu, terangnya itu yang datang ke mereka, bukan lampunya sendiri, bukan lampunya. Ya. Pak Pendeta, Itu gini Pak. kuasanya yang datang kepada Iya. mereka. Menurut Yesus sebelum dia terangkat ke langit, yang datang setelah dia kepada murid-muridnya itu siapa Bang? Nah kalau itu adalah pribadi orang-orang yang kemudian mengaku percaya Yesus, kemudian dia, ya misalnya begini ya, kami sekarang itu menghadapi yang namanya aliran sesat dari Korea, itu namanya aliran Shusenji, pemimpinnya itu mengaku adalah Mesias hari ini. Dan kemarin saya menghadapi mereka di pertemuan ini dan kita usir mereka. Itu salah satu contoh. Dan di belahan bumi yang lain pun ada orang-orang yang seperti itu sekarang mengaku adalah Mesias. Oke. Nah, orang-orang seperti itu. Jadi bukan Yesus yang itu adalah manusia seperti kita yang mengaku-ngaku sebagai Mesias. Oke, gini Pak Pendeta. Yesus berpesan kepada muridnya adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, penolong yang datang setelah Yesus terangkat itu siapa? Yesus sendiri atau ada oknum lain? Oke, saya bacakannya siapa akan datang. Ya, Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9. Ya, itu di Yohanes sampai nomor 15. Teman-teman kan mungkin sudah baca di sana ya, tidak perlu saya bacakan. Adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, sang penghibur itu tidak akan datang. Siapa penghibur ini, Pak? Penghibur itu adalah pribadi Allah yang ketiga, itu roh hulula. Yang datang kepada Paulus siapa? Nah, itu adalah Roh Kudus. Tapi jadi Roh bukan Kudus, Yesus. Roh Kudus yang menyatakan diri. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan itu. Jadi langsung kena di sini, kena dia nih. Roh Kudus menyatakan diri kepada Paulus, tapi dalam dalam aku harus pergi atau dalam sebab gambarnya kalau Yesus ya. Aku harus pergi sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu tidak datang. Berarti oknum lain, Pak. Yesus harus pergi supaya oknum lain itu datang. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Oknum lain atau Yesus sendiri? Pasti Yesus.
Ya, katanya oknum lain, kata Yesus. Itu jadi Yesus dan Roh Kudus itu tidak terpisah. Jadi Di mana dalilnya, sekarang Pak? ini Di mana kuasa Roh dalilnya? Kudus berkarya. Tolong dalil, Pak. Kalau Tolong dalil Yesus dan Roh Kudus itu tidak terpisah, itu di mana dalilnya? Oke, sebentar ya, saya buka. Iya. Silakan. Ya, sambil lihat layar teman-teman ya. Ambil sebentar ya. Di Yohanes pasal yang ke 13. Jadi aku akan mengutus dia kepadamu, kan jelas di sana disebutkan dalam bahasa Yunani kan Parakletos, penghibur, Iya. atau Roh Kudus. Iya, Kenapa itu datang memakai setelah Yesus pergi. Ya, kenapa memakai Parakletos atau penghibur? Itu karena murid-murid dalam keadaan mereka bersedih kan, mau ditinggal. Jadi konteks yang paling nyambung dengan mereka adalah Roh Kudus itu akan menjadi menghibur mereka. Iya. Itu Yesus atau oknum lain? Ya, itulah yang kita percayai. Allah itu esa dalam 3 karya penyataan. Jadi Yesus atau Roh Kudus yang hadir ke dunia ini Iya, hari tahu. ini adalah Roh yang diutus oleh Bapa, dan Roh yang diutus oleh Bapa itu tidak bisa terpisah dengan Yesus, karena siapa yang memuliakan Dalilnya? Yesus? Dalilnya di mana, Itulah. Pak? Sebentar. Kalau dia tidak terpisah dan bukan beda oknum, Yesus tidak mungkin berucap adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Berarti aku dan penghibur itu beda. Makanya aku pergi, sebab kalau tidak pergi ya penghibur tidak datang. Makanya dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Bukan Yesus lagi yang Saya datang. bukakan lagi Yang ya, datang, sabar. Kisah Rasul. Yang datang, kalau ada datang bernama Yesus, itu penyesat. Karena yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus itu adalah penolong lain, bukan Yesus. Kalau Yesusnya yang datang, kiamat dunia. Tapi selama masih roh kebenaran yang datang atau penghibur yang datang, berarti masih ada masa perbaikan atas dunia ini. Tetapi kalau langsung Yesus yang datang, kiamat sudah dunia ini. Jadi yang datang mengaku Yesus kepada Paulus itu bukan Yesus, Pak. Andai saja Paulus mengatakan, aku tidak menerima Injil dari manusia, tetapi yang memberikan Injil kepadaku adalah Roh Kudus. Nah, itu baru pantas kita katakan itu bukan penyesat. Tapi masih perlu diuji. Tapi karena dia mengaku Yesus Kristus, maka dia kena kepada Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, kiamat dunia. Maka yang datang setelah aku itu adalah seorang penolong lain, bukan aku. Kalau aku yang datang, kiamat. Tapi ingat, setelahku ada 2 yang datang. Yang pertama adalah penghibur, yang kedua adalah penyesat. Penyesat ini mengaku mengatasnamakan diriku dan mengaku juga Kristus. Hati-hati kepada dia. Tapi kalau yang satunya itu adalah penolong lain, penghibur, Parakletos. Nah, yang datang kepada Paulus Parakletos enggak? Bukan, tapi makhluk mengaku Yesus Kristus. Nah, kena kepada nubuatan Yesus. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi tidak Kristen, Pak. Yang Kristen itu hanya korbannya Paulus yang ada di Antioquia dan Romawi, sampai ke Belanda, sampai ke Anda. Gitu. Al-Quran kami juga mengatakan itu, Pak. Dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, bahwa kedatangan Nabi Isa adalah tanda kiamat. Begitu juga ucapan Yesus, kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, dan manusia semua di atas muka bumi ini akan meratap. Kenapa meratap? Bagaimana tidak meratap, Pak? Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, ya berataplah. Tiba-tiba saja muncul Yesus di tengah-tengah langit. Nah, itulah bukti bahwa yang datang Yesus yang asli. Tapi kalau cuma dia sendiri yang rebah, mendengarkan suara, itulah yang harus diwaspadai. Penyesat. Dan setelah itu apa? Paulus melakukan banyak mujizat kan? Sampai dia dianggap dewa Hermes oleh orang-orang pagan.
Karena dia melakukan banyak mujizat. Nah, Yesus mengatakan dia akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Paulus yang menggenapi itu. Karena setelah dia datang, kiamat dunia. Tapi kalau Yesus palsu yang datang, tidak kiamat, tetapi apa? Menyesatkan banyak orang. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan anak Maria, Pak. Itu beda. Itu Yesus lain yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Makanya ketika Paulus, Anda baca kitabnya di dalam sejarahnya di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, setelah Paulus itu mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, Paulus ini yang dibimbing oleh Roh bernama Yesus Kristus itu bertaubat dari ajaran tersebut. Dalami lagi Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Jelas itu. Silakan Oke, Pak Pendeta. Saya akan silakan. bacakan siapakah yang akan datang. Silakan. Kita mulai dari Lukas 24 dulu ya. Iya. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Selanjutnya di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, siapakah yang dimaksudkan? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kemudian di Kisah Rasul pasal yang ke-2. Lanjutkan nomor 11-nya Pak. Di Kisah Rasul 1 nomor 11 lanjutkan. Oke, nomor 11. Iya. Nah, ini dia. Ayat 40. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan dosa dan menyuruh mereka. Ya, sebentar ya, 14. Kisah Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kalian lihat kata malaikat. Malaikat berkata, Yesus yang kalian terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian di dalam melihat pasal dia yang terangkat kedua, ke langit. ketika tiba hari Pentakosta itu ya. Kisah Rasul pasal ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi itulah pribadi yang datang setelah Yesus naik ke surga. Itulah pribadi itu. Ya, itu Lalu mereka mulai ngaku berkata-kata Yesus dalam kan? bahasa lain seperti Itu yang nggak ngaku diberitakan Yesus kan? oleh Roh itu kepada mereka untuk jadi Penyesatnya yang ngaku Yesus Kristus penyesat. Kalau yang datang di Pantekosta itu kan tidak ngaku Yesus, Pak. Yang datang Roh Kudus kan. Nah, sementara Yesus mewanti-wanti kalau ada yang ngaku Yesus Kristus. Itu yang terjadi di Paulus. Orang-orang yang kedatangan Roh Kudus di Pantekosta itu, kejadian itu di Kisah Para Rasul 3 yang Anda bacakan itu tidak pergi ke seluruh dunia untuk mengajarkan Yesus untuk disembah. Tidak. Paulus ini loh yang mengaku bertemu dengan Yesus. Sedangkan Yesusnya menasihati muridnya adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi ketika aku pergi, maka penghibur itu akan datang. Berarti ketika aku pergi yang datang siapa? Bukan Yesus. Tapi ketika aku pergi ternyata yang datang apa? Yesus. Kepada siapa? Paulus. Nah, berkaitan dengan Yesus yang datang setelah dia terangkat tapi tidak diikuti tanda-tanda kiamat, kata Yesus, jangan kamu percaya. Sebab penyesat itu lihai. Bukti kelahiannya, kata Yesus dalam Matius 24 nomor 5, dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti pengikut Kristus itu akan banyak. Nah, satu-satunya kandidat di atas muka bumi ini yang ditengarai diduga pengikut Kristus adalah Kristen. Mereka kurang lebih 2 miliar, Pak. Karena memang Yesus mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Ada nggak tanda-tanda itu datang ketika Yesus mengaku datang kepada Paulus? Tak ada. Berarti kata Yesus kepada muridnya, waspada. Kalau Bapak Pendeta tidak waspada, wajar. Kenapa? Karena Yesus hanya berpesan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen ini muncul belakangan
yang kemudian justru menjadi pengikut Yesus yang datang kepada Paulus, yang justru orang angkatan pertama waspada kepada Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tersebut. Begitu Pak. Kalau kita mau jujur-jujuran terhadap data, maka ya jangan gengsi mengakui bahwa memang Yesus datang kedua kalinya diikuti dengan tanda-tanda tersebut. Dengan kata lain, kalau tidak ada tanda itu, maka siapapun dia, mau Paulus ke, Petrus ke, Matius ke, kalau tidak ada tanda-tanda itu bukan Yesus. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, Yesus palsunya akan menyesatkan orang-orang pilihan. Artinya Yesus palsu ini pun akan memperdayai murid-murid Yesus yang asli. Apalagi Kristen yang bukan pengikut Yesus pasti diobrak-abrik sama si palsu itu. Gitu kawan. Makanya Pak Pendeta, kalau kita melihat nih ya dari kacamata akal sehat, seperti Kristen perpuluhan itu kan hanya untuk suku Lewi. Kenapa kemudian dilakoni oleh Kristen? Ya karena Kristen ini dihantarkan oleh Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tadi. Gitu loh. Kenapa Kristen kemudian berbeda ajarannya dengan Yesus anak Maria? Ya itu tadi. Karena yang mengajarkan Kristen ini bukan Yesus anak Maria, tetapi Yesus lain. Kenapa mereka percaya diri? Mengatakan mereka anak-anak Tuhan. Ya itu tadi. Karena yang datang kepada Paulus itu adalah penguasa alam gelap, penguasa bumi, penguasa alam maut yang datang kepada Paulus itu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus kemudian di sana? Di data nomor 14-nya. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang, dan sedikit pun dia tidak berkuasa atas diriku. Begitu juga di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa dikatakan? Dunia ini akan segera dihakimi, disebabkan karena penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Itulah yang bangkit pada hari ketiga yang Anda bacakan tadi Lukas 24. Tapi kalau Anda melihat di dalam Lukas 24, Anda mundur ke data nomor 37-nya, murid-murid Yesus kaget karena mengira melihat setan. Saking oknum yang muncul ini, saking tidak ingin dikatakan setan oleh muridnya Yesus, adakah di antara kalian yang punya makanan? Nah, dikasih ikan goreng dan sedikit madu, supaya murid-muridnya percaya bahwa itu adalah Yesus. Padahal nonsen, itu bukan Yesus, Pak. Kedatangan Yesus itu ditandai dengan tanda-tanda langit, jatuh bintangnya, perjatuhan hancurkan dunia ini. Selama itu tidak terjadi, mau 1 miliar pun oknum mengaku berupa cahaya, berupa suara, berupa tokek, berupa apapun itu, kalau tidak ada tanda-tanda itu, hanya mengaku akulah Yesus, akulah Yesus. Jangan percaya, Pak. Itu kata Yesus. Simple sebenarnya. Cuman kan, ya silakan. Saya jawab ya. Jadi Silakan. apa yang teman-teman perspektifkan bahwa kehadiran Yesus yang sejak Roh Kudus tercurah di Yerusalem ketika para murid berkumpul, sejak saat itulah maka Yesus menyatakan diri dalam pribadi yang ketiga, yaitu dalam roh, sehingga justru itu meneguhkan siapapun yang coba mengaku-ngaku bahwa dia adalah Yesus, itu tidak mungkin kalau tidak disertai dengan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya ada oknum-oknum siapapun yang mengaku bahwa dia adalah Mesias, itu sudah pasti palsu kalau tidak disertai dengan kuasa Roh Hulullah atau Roh Kudus. Nah, tapi pribadi Yesus yang menyatakan diri kepada Paulus, dan juga ada banyak orang-orang yang kemudian teman-teman katakan bahwa mereka adalah para murtadin, itu adalah penyataan Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Jadi bukan Yesus yang pribadi Yesus itu bukan, tapi kuasanya. Yang tadi saya bilang, seperti kita diterangi lampu hari ini, bukan lampunya yang terangnya yang menerangi kita, lampunya sendiri ada di atas sana. Seperti itu, Bang. Ya, kan Yesus mengatakan kalau ada yang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Nah, sekarang seorang murtadin ditanya, kenapa kamu murtad? Karena pada saat aku di rumah
lagi sholat tahajud, aku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, bercahaya, pakai jubah putih, rambutnya panjang, matanya mengkilap dan seterusnya. Lah, itu kan sama halnya dia berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di rumahku.